Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat mengikuti ibadah tunda yang akan dilaksanakan oleh Gereja Kristen Indonesia Madiun. Kami akan memberitakan warta lisan untuk hari Minggu ini, tanggal 5 April 2020 sebagai berikut. Pertama, memperhatikan kembali surat himbauan Majelis Jemaat GKI Madiun dan juga himbauan dari pemerintah. Maka Majelis Jemaat memutuskan dan mengajak anggota jemaat dan simpatisan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, meniadakan semua bentuk kegiatan rutin gerejawi dalam bentuk tatap muka hingga tanggal 26 April 2020. Kedua, memperpanjang kebaktian minggu di rumah masing-masing hingga tanggal 26 April 2020. Kebaktian minggu di semua jam kebaktian. Kebaktian pertama pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, kebaktian anak pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, kebaktian kedua pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, kebaktian ketiga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, kebaktian di pos jemaat Caruban pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat tidak diadakan di gedung gereja. Kebaktian tetap diadakan di rumah masing-masing dengan siaran tunda di channel YouTube. Link akan dibagikan melalui grup media sosial WhatsApp. Rangkaian ibadah masa raya Paskah, yaitu Kamis Putih dan Sabtu Sunyi, kebaktian akan dilakukan bersama di rumah masing-masing menggunakan liturgi yang akan didistribusikan kemudian, sedangkan siaran tunda dilaksanakan untuk kebaktian Jumat Agung pada tanggal 10 April 2020 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat dan kebaktian Minggu Paskah tanggal 12 April 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Persembahan minggu ini kantong biru untuk operasional gereja, kantong hijau untuk Yayasan Kristen Petra. Bagi anggota jemaat dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan aplikasi GoFo atau menggunakan aplikasi GoPay atau memasukkan amplop yang nantinya akan dimasukkan ke kotak persembahan di kantor gereja pada jam dan hari kerja Gereja Kristen Indonesia. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Umat diberi kesempatan untuk melaksanakan hening sejenak. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan panduan untuk pelaksanaan ibadah streaming ini. Kebaktian streaming akan dilakukan dengan metode siaran tunda di channel YouTube. Apa saja yang perlu kita persiapkan untuk mengikuti serta melaksanakan kebaktian minggu dengan streaming ini? Pertama, meski kita mengadakan kebaktian minggu di rumah, tetap pergunakan pakaian yang rapi seperti kita sedang kebaktian di gedung gereja.
dan persiapkan hati serta pikiran kita sebelum mengikuti kebaktian dengan metode streaming agar kita berfokus pada kebaktian bukan yang lain. 3. Jika menggunakan caranya gadget, pastikan kita mengaktifkan mode senyap atau silent supaya tidak terganggu dengan notifikasi media sosial. 4. Pergunakan Alkitab tercetak supaya kita dapat membaca firman Tuhan dengan hikmat. 5. Untuk ungkapan syukur berupa persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja seperti tercantum dalam nota jemaat atau dikumpulkan terlebih dahulu di rumah, dimasukkan ke dalam amplop, lalu dapat dimasukkan ke kotak persembahan di kantor gereja pada hari dan jam kerja. Dan juga bisa dilaksanakan menggunakan aplikasi Toko dan GoPay. Kebaktian keluarga. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang tidak dapat mengakses internet, tetap dapat melakukan kebaktian keluarga dengan mengikuti liturgi tercetak. Untuk ungkapan syukur berupa persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja seperti tercantum di atas tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk panduan di dalam melaksanakan kebaktian streaming. Tuhan memberkati. Kami mohon Tuhan untuk kami berdiri. Kita bersyukur pada minggu Prapaskah ke-6 ini, meski terpisah oleh jarak, tetap dapat bersekutu. Minggu ini kita berada pada penghujung masa raya Prapaskah dan menyiapkan diri menyambut masa raya Paskah di tengah kesulitan yang melanda kehidupan bermasyarakat. Kita bersyukur Tuhan hadir dan setia mengasihi. Bersama kita memuliakan nama Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung 10 bait 1, 2, dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja.
Saudara-saudara yang terkasih, kita memulai kebaktian Minggu Prapaskah yang ke-6 ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah dunia yang sibuk berkompetisi ini, hidup rendah hati sangatlah diperlukan. Dengan kerendahan hati memampukan kita untuk dapat saling menerima dan memahami satu sama lain. Pandangan Kristen tentang kerendahan hati sudah sangat jelas. Yang menjadi dasar sikap rendah hati dalam pandangan Kristen adalah diri Kristus sendiri. Mulai dari kerendahan dalam kelahirannya di tempat yang sangat sederhana, meski ia adalah raja, kerendahan dalam sikap sehari-hari di masa hidupnya, hingga kerendahan dalam pengorbanannya di kayu salib. Kerendahan hati Kristiani juga bersifat paradoks bagaimana Kristus katakan, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Yakobus pun menegaskan ini dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Kita sambut kata pembuka tadi dengan bersama-sama menyanyikan NKB nomor 138 bait 1 dan 3. Makin serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasihku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Kita ungkapkan seluruh pengharapan dan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Makin serupa dengan setiap teladan yang Engkau nyatakan dalam seluruh kehidupan yang Engkau anugerahkan di dalam diri kami.
Itulah yang selalu menjadi kerinduan di dalam setiap perjuangan hidup yang terus kami tapaki hingga saat ini. Meski dalam kehidupan itu ya Tuhan, acap kali kami terjatuh dalam ketidaksediaan kami untuk mengikuti teladan-Mu. Bahkan kami lebih memilih untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kami sendiri. Di dalamnya kami selalu tahu pula bahwa Engkau hadir dan Engkau tetap memberi kami kesempatan untuk menyatakan setiap perjuangan kami mengikuti teladan. Untuk itulah ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami menyatakan segala pengharapan kami di dalam Engkau, agar kami dapat selalu memiliki kesempatan belajar menyerupai segala tindakan teladan-Mu, serta mengikuti dengan setia apa yang menjadi perintah dan juga kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya pula ya Tuhan, dengan seluruh anugerah kekuatan yang Engkau berikan, akan memampukan kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya juga dalam setiap pengharapan yang kami bangun di hadapan-Mu, kami dapat mengetahui bagaimana Engkau berkarya dengan segala kasih dan kebaikan-Mu, dan Engkau pun terus menyatakan pimpinan dan tuntunan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah segala pengharapan yang kami ungkapkan di hadapan-Mu. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 32 bait 1 dan 4, Kulihat salib-Mu. Kulihat salib-Mu, ya Juru Selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milik-Mu selamanya. Di saat ajalku ragu dan takutku, buang aja, ya Juru Selamatku, lindungi jiwaku, hingga ku bertemu dengan Dikau. Bagi setiap kita yang setia berharap dalam kasih dan kehendak Tuhan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut berita anugerah tadi dengan bersama-sama menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang.
menjadi keluhanmu. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan sabda Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di tengah segala kesulitan yang kami hadapi, dan di tengah setiap kasih yang senantiasa Engkau anugerahkan dalam kesulitan tersebut, kami mengucap syukur. Karena itu menjadi sebuah tanda dari-Mu, bahwa Engkau setia memelihara kehidupan kami, dan Engkau pun setia untuk selalu mengaruniakan kekuatan terbaik-Mu dalam diri kami. Kami pun juga mengucap syukur ya Tuhan, meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, kami tetap memiliki kesempatan untuk bersama-sama merenungkan dan merefleksikan firman-Mu. Kiranya kasih kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan menolong setiap kami, sehingga firman-Mu selalu terpelihara dalam hati dan pikiran kami, serta terus kami hidupi dan kami wujud nyatakan dengan penuh sukacita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu
dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kisah perlombaan kancil dan kura-kura adalah sebuah kisah yang menarik untuk menjadi bahan refleksi, dan juga sebuah kisah yang memberikan begitu banyak pengalaman proses belajar di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Tentu kita sudah pasti tahu semua bagaimana alur cerita kancil dan kura-kura ini. Bahwa cerita ini berawal ketika kancil menantang kura-kura untuk berlomba lari, dan ia menyombongkan diri. Si kancil ini sombong dan mengatakan kepada semua hewan yang ada di hutan di mana mereka tinggal bahwa dirinya adalah hewan yang paling cepat larinya di antara hewan-hewan yang lain, dan kura-kura adalah hewan yang paling lambat jalannya di antara hewan yang lain. Lalu si kancil ini menantang kura-kura dan mengajak kura-kura ini berlomba. Lalu dimulailah lomba lari itu, dan si kancil berlari dengan sangat cepat meninggalkan kura-kura, dan ia hampir sampai di separuh perjalanan ketika ia menoleh ke belakang dan melihat, di mana ya kura-kura? Kok nggak kelihatan kura-kura? Ternyata kura-kura itu berjalannya setapak demi setapak, karena dia tidak bisa berlari dengan sangat cepat, sehingga ia memulai perjalanannya dengan sangat pelan sekali. Dan ketika si kancil tahu bahwa kura-kura itu tertinggal sangat jauh di belakang, maka kancil pun berhenti sejenak dan berpikir, wah lumayan ini, ada waktu untuk tidur, karena kancil rupanya sudah mulai terasa lelah. Maka lebih baik tidur dulu saja. Toh lariku lebih kencang, lariku lebih cepat dibandingkan si kura-kura, dan pasti meskipun aku istirahat, si kura-kura tetap akan tertinggal. Sehingga si kancil pun akhirnya benar-benar berhenti dan memutuskan untuk beristirahat, dan tertidurlah ia karena desiran angin yang sepoi-sepoi dan juga hembusan udara yang begitu sejuk membuat si kancil ngantuk, dan akhirnya ia tertidur. Dan ketika ia bersantai dan tertidur itu, tiba-tiba terbangunlah dia, karena ternyata ia sudah sangat lama tertidur dan terpulas oleh karena hembusan angin sepoi-sepoi tadi. Dan ia pun tersadar untuk kembali melanjutkan lomba tersebut. Dan ia pun kembali berlari dengan begitu kencang, hingga ketika ia sampai di garis finish, ternyata kura-kura telah sampai di garis finish dan memenangkan lomba pelarian itu. Rupanya selama si kancil itu tertidur dengan sangat pulas, kura-kura itu dengan jalannya yang sangat pelan, ia melewati si kancil yang sedang tertidur pulas itu, dan ia pun terus melanjutkan perlombaan lari itu meskipun dengan langkah yang sangat lambat, hingga ia bisa memenangkan si kura-kura tadi, memenangkan lomba pertandingan lari tersebut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari fabel atau cerita hewan tersebut kita pasti bisa menebak apa yang dialami oleh si kancil. Dan si kancil pun sangat menyesal sekali ketika ia memutuskan untuk lebih baik tidur dibandingkan ia melanjutkan perlombaan larinya. Dan ia pun pada akhirnya kalah dari si kura-kura, dan di dalam penyesalan itu rupanya si kancil juga belajar bahwa ia tidak boleh lagi menyombongkan dirinya. Ia harus melihat bahwa di dalam kesombongan yang ia banggakan,
di dalam kecepatan lari yang sangat ia unggulkan dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain, Kancil sadar bahwa ia bisa saja terjatuh dan ia dalam kesombongannya itu bisa dikalahkan oleh hewan yang sangat lambat sekalipun jalannya. Dan dari situ juga kita belajar betapa pentingnya bersikap rendah hati dalam kehidupan kita. Sikap rendah hati senantiasa menyadarkan diri kita, saudara-saudara, untuk belajar menerima setiap orang di sekitar kita, serta menerima dan mengakui setiap hal yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita bisa melihatnya tadi dari si kancil yang tidak bisa menerima orang-orang yang ada di sekitarnya dan juga tidak menerima bahwa dirinya itu adalah memang dia memiliki kecepatan lari yang sangat tinggi, tetapi bisa saja ia memiliki kekurangan, yaitu ia terlelap dan ia tertidur karena kelelahan dalam proses lomba lari tersebut. Sehingga sikap kerendahan hati akan selalu menolong kita untuk tak terjatuh di dalam kesombongan yang dapat membuat kita lengah dan kita tidak lagi mawas diri. Bukankah ketika kita memiliki sebuah hal yang sangat kita banggakan dan kebanggaan itu kita bangun dengan berlebihan di dalam diri kita, kadang kita lupa tentang apa yang bakal terjadi ketika kita sangat menyombongkan apa yang kita miliki. Untuk itu selalu membangun sikap yang rendah hati, ada sebuah sikap yang baik untuk terus kita perjuangkan. Karena dengan sikap rendah hati itulah yang terkasih, kita tidak akan mudah tersesat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan sikap rendah hati itu juga kita akan selalu bisa belajar untuk menerima orang-orang di sekitar kita dengan semua kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki, serta dengan kerendahan hati itu juga memampukan kita untuk kita dapat menerima setiap kekurangan yang ada di dalam diri kita. Dan juga melalui kerendahan hati kita belajar untuk tidak pernah menyombongkan diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, sikap rendah hati adalah sebuah sikap yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan masyarakat masa kini. Di tengah-tengah hidup berkompetisi, keinginan sebagian besar orang untuk menjadi seseorang, to become someone, dan penolakan untuk menjadi bukan siapa-siapa, kerap kali diduga menjadi alasan penyebab mengapa orang selalu tidak bisa bersikap rendah hati di dalam kehidupannya. Ada dorongan yang sangat kuat dalam diri setiap orang untuk menjadi pribadi yang penting, menjadi berarti, dan mendapat pengakuan dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Dorongan untuk selalu bisa memperoleh panggung yang sangat lebar di dalam kehidupannya, supaya ia dipandang menjadi orang yang berarti, supaya ia dipandang menjadi orang yang sangat penting di dalam kehidupannya itu, sehingga tidak ada seorang pun yang akan meremehkannya. Dan di dalam sikap itu, saya terkasih, berarti kesombongan sudah mengintip dan menggoda kehidupan kita untuk kita selalu menjadi orang-orang yang berarti. Dan akibatnya adalah akibat yang buruk ketika terjadi persaingan yang sangat ketat untuk menjadi orang yang penting dan yang berarti itu. Pada akhirnya kita selalu meninggikan ego kita, dan kita merasa bahwa orang-orang di sekitar kita sudah tidak penting lagi untuk menjadi bagian dari kehidupan kita, serta kita pun meremehkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, padahal di dalam waktu tertentu bisa saja orang-orang yang kita remehkan itu akan lebih unggul dari kehidupan kita. Dan untuk itulah sikap rendah hati menjadi sebuah karakter, sekaligus juga menjadi sebuah sikap atau perilaku yang harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, kita latih dan terus kita tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia disebut sifat karena ia berada di wilayah pikiran dan hati yang berperan besar dalam menghasilkan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Dan rendah hati pun juga disebut perilaku karena ia harus terwujud dalam setiap tindakan-tindakan nyata dalam hidup kita. Tak dapat dipungkiri, belajar menjadi rendah hati itu bukanlah sebuah perkara yang mudah. Kalau kita terus bertanya di dalam hati dan kehidupan kita, bukankah kita itu lebih mudah bersikap sombong dibandingkan kita bersikap rendah hati? Untuk itulah saudara yang terkasih, rendah hati
menjadi sifat dan perilaku yang harus terus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan pertanyaannya adalah, rendah hati yang bagaimanakah yang harus kita punyai, dan mengapa kita harus memiliki sikap rendah hati, dan bagaimanakah caranya agar kita bisa tetap memiliki kerendahan hati sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maka melalui tema kita pada minggu ini, Saudara yang terkasih, rendah hati adalah tanda anak Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimanakah sikap rendah hati yang dikehendaki oleh Kristus untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, serta bagaimanakah kita mewujud nyatakannya di dalam seluruh bagian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita memperhatikan bacaan Injil kita pada minggu ini dari Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11 sangat jelas sekali bagaimana kejadian atau cerita yang saat itu dialami oleh Kristus ketika orang banyak menyambutnya bagaikan seorang raja yang sedang memasuki kota Yerusalem. Dan kalau kita mundur dalam sejarah kehidupan kerajaan Israel, tradisi menyambut seorang raja adalah tradisi yang sangat besar. Tradisi yang begitu meriah yang dilakukan oleh orang-orang Israel ketika raja mereka atau panglima perang tentara kerajaan Israel berhasil mengalahkan musuh kerajaan Israel dan mereka menang telak atas pertempuran yang mereka lakukan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Dan biasanya, saudara yang terkasih, para masyarakat Israel ini saat menyambut panglima maupun juga raja mereka yang baru saja memenangkan peperangan, mereka akan berdiri berjajar. Kayak misalnya kita menyambut kedatangan presiden kita. Kalau misalnya kan presiden datang itu kan masyarakat entah yang sudah diarahkan atau masyarakat yang memang ingin melihat mana sih presidenku, mana sih orang nomor satu di negaraku. Ketika berkunjung ke daerahnya pasti akan menyambut di sekeliling sepanjang jalan yang akan dilalui oleh rombongan presiden, serta juga mereka akan membawa bendera merah putih kecil biasanya. Dulu saya ketika masih SMP, saya ingat sekali ketika presiden berkunjung ke kabupaten di mana saya tinggal saat itu, biasanya kami para siswa itu sudah disuruh berdiri di sepanjang jalan. Presiden datangnya jam 2, kami dari jam 12 sudah harus menunggu di pinggir jalan sambil panas, nanti ada orang jualan es, beli es dan lain sebagainya sambil bawa bendera kecil. Begitu lewat diberi aba-aba oleh guru-guru kami, presiden datang, yuk dikibarkan bendera kecilnya, meore. Ya, tapi ada teman saya yang juga mengibarkan sambil cemberut. Sepertinya dia sudah lelah karena berdiri menunggu terlalu lama dari jam 12 sampai dengan jam 2 siang. Tapi berbeda dengan orang-orang Israel ini. Mereka menyambut dengan penuh sukacita, mereka menyambut dengan riang gembira karena mereka tahu bahwa mereka memenangkan pertempuran dan raja mereka menjadi raja yang paling kuat di antara raja-raja yang lain. Sehingga ketika raja itu kembali ke kota Yerusalem, mereka akan menyambut dengan penuh sukacita dan mereka akan meneriakkan setiap pujian, mereka akan meneriakkan setiap sukacita, meluapkan kegembiraan itu dengan teriakan-teriakan yang mengiringi kedatangan raja mereka ketika mereka kembali ke kota Yerusalem. Hampir sama, saudara yang terkasih, situasi yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi menariknya, jika seorang raja itu datang atau kembali ke kota asalnya dengan mengendarai seekor kuda yang gagah perkasa, Kristus justru menunjukkan hal sebaliknya. Ia menaiki seekor keledai. Di ayat yang kedua dari Injil Matius 21 dikatakan ketika Kristus memerintahkan pada salah satu muridnya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Kalau Raja Israel di masa lalu mengendarai seekor kuda yang gagah perkasa, Kristus justru mengendarai seekor keledai betina. Saudara tahu keledai itu seperti apa? Saya tahunya itu dari YouTube atau dari Google biasanya.
belum pernah secara langsung bertemu dengan seekor keledai. Mungkin saudara-saudara yang pernah ke Israel mengikuti ziarah rohani mungkin sudah pernah bertemu. Nanti kalau mau ke sana lagi saya juga bisa diajak supaya saya juga tahu apa itu keledai. Ya nanti kita urunan bareng sesuai yang terkasih ya. Kita nabung bersama-sama, siapa tahu nanti satu gereja GKI Madiun tur ke kota Yerusalem. Pasti setuju semua. Tapi syaratnya harus nabung dulu. Begitu ya Pak Margono ya? Oh ya betul. Katanya ketua majelis ya nabung dulu. Nanti camp diganti tur ke Yerusalem. Oh, pasti pada semangat semua. Saudara yang terkasih, kembali lagi ke teks bacaan kita. Maka ketika Kristus mengendarai keledai, Kristus ingin menunjukkan kepada masyarakat di sekitarnya dan juga orang-orang di kala itu yang menyambut kehadiran Kristus bagi seorang raja yang kembali ke kota asalnya. Kristus tidak menunjukkan seorang raja yang gagah perkasa, yang berkuasa atas kekuatan militer, politik, bahkan kekuatan geografis yang menjadi hak seorang raja. Tetapi Kristus menunjukkan sisi yang berbeda yang dituliskan di ayat yang kelima. Lihatlah, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Kristus datang sebagai raja, bukan sebagai raja yang keras, bukan sebagai raja yang sangar, sebagai raja yang penuh dengan kemarahan, tetapi Kristus datang sebagai seorang raja yang penuh dengan kerendahan hati. Dan itu menjadi kunci bagaimana kita bisa memahami teks Injil kita pada minggu ini. Karena itulah yang menjadi tujuan utama Kristus hadir di tengah-tengah dunia ketika ia diutus oleh Allah untuk menjadi bagian dari karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia. Kristus hadir bukan untuk menghakimi, tetapi Kristus hadir untuk menyelamatkan. Kristus hadir untuk menolong orang-orang berdosa supaya mereka diangkat dari keberdosaan mereka. Dan Kristus pun hadir dengan semua kerendahan hati dan kelemah lembutannya supaya orang-orang Israel, bahkan seluruh umat manusia mampu memahami bahwa Allah itu penuh dengan belas kasih dan Allah itu pun penuh dengan kasih sayang bagi orang-orang Israel dan seluruh umat manusia. Kristus hadir sebagai raja bukan dengan keangkuhan dan bukan dengan kesombongan, tetapi Kristus hadir sebagai raja dengan sebuah sikap yang peduli dan mau menerima semua orang yang ada di sekitarnya. Dan itu pun ditunjukkan oleh Kristus ketika Kristus menerima orang pemungut cukai. Ketika Kristus mau mengampuni perempuan yang telah kedapatan berzina. Ketika Kristus mau berbela rasa dengan orang-orang yang berpenyakit kusta dalam masa pelayanannya. Orang-orang yang selama ini dianggap termarginalkan, yang disisihkan dari komunitas masyarakat. Kristus mau menerimanya itu, dan Kristus pun juga bersedia untuk berinteraksi dengan siapapun orang yang ia temui. Dan itu menunjukkan bahwa Kristus adalah Raja yang penuh dengan kerendahan hati, sehingga ungkapan yang diteriakan oleh orang banyak di ayat yang ke-9, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi, menjadi sebuah ungkapan yang tepat yang ditujukan kepada Kristus, karena dialah sang Raja atas semesta dan ialah sang Mesias yang membawa karya keselamatan bagi umat manusia. Dalam situasi semacam itu, saudara yang terkasih, Kristus berani tampil berbeda. Ia berani menunjukkan bahwa ia datang bukan sebagai Mesias yang berperang dengan senjata untuk melawan bangsa Romawi, tetapi sebagai Mesias yang membawa perdamaian. Mesias yang rendah hati yang ia tunjukkan dengan setiap kasih yang telah ia wujud nyatakan selama pelayanannya bersama dengan para murid, dan bagaimana kesediaannya untuk tetap rendah hati meskipun ia disanjung, ia dipuji oleh orang banyak karena seluruh karya mukjizat dan karya kebaikan yang telah dilakukannya di dalam kehidupan pelayanannya. Lalu pertanyaan berikutnya, saudara yang terkasih, bagaimanakah caranya agar dapat tetap memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Kristus di dalam kehidupannya selama ada di dunia. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9a,
mengajak kita semua untuk menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan yang sekaligus adalah murid-murid Kristus. Di dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9a, istilah murid yang bahasa Ibraninya adalah limudin berasal dari kata kerja lamat yang mempunyai arti selalu sedia belajar, membiasakan diri untuk mengikuti semua teladan yang telah ditunjukkan oleh Sang Tuhan. Maka itulah yang menjadi cara kita ketika kita ingin belajar untuk menghidupi kerendahan hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai anak Allah, sekaligus juga sebagai murid-murid Kristus, kita diajak untuk selalu belajar dan belajar membangun kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Kristus telah menunjukkan teladannya. Sejak ia lahir di tempat yang sangat hina, meskipun ia adalah raja atas semesta, ketika ia menjalani seluruh proses kehidupan pelayanannya, bahkan sampai dengan kematiannya di atas kayu salib, Kristus tetap rendah hati. Dan bukti kerendahan hati Kristus yang terbesar yang ditunjukkannya ketika ia disalib, ia mengampuni, ia bersedia memaafkan semua orang yang telah menyiksa, semua orang yang telah mencela, semua orang yang telah menyakiti kehidupannya. Kristus tak mempermasalahkan itu dan Kristus bersedia untuk mengampuninya. Kalau hal itu dikembalikan kepada kita, apakah kita mampu? Tidak hanya mampu, tapi juga apakah kita bersedia untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Kristus. Maka Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9a tadi menolong kita semua untuk selalu melatih kehidupan hati dan pikiran kita, dan juga setiap hal yang dianugerahkan oleh Allah di dalam diri kita, agar kita selalu belajar menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Apalagi di tengah zaman yang penuh dengan kompetisi seperti sekarang ini, kerendahan hati sangat diperlukan sekali. Maka dengan apa yang kita renungkan pada pagi ini, saudara-saudara, kita akan terus belajar untuk rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Sulit? Ya pasti, kadang sulit untuk dilakukan. Tetapi akan menjadi sesuatu yang mudah ketika kita terbuka dan menyediakan diri kita bagi seluruh karya Allah yang memberikan kekuatannya agar kita selalu belajar rendah hati dalam hidup sehari-hari. Banyak hal yang mampu kita lakukan ketika kita ingin belajar rendah hati, dan mulailah dari hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kehidupan kita. Misalnya di tengah-tengah keluarga kita mampu menerima setiap kelebihan dan kekurangan dari seluruh anggota keluarga kita. Dan itu berarti kita belajar untuk rendah hati menerima seluruh anggota keluarga kita. Kita belajar terbuka untuk menerima setiap masukan yang membangun dari orang-orang di sekitar kita, dan juga kita belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu memiliki kasih sayang sebagai wujud kerendahan hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika saat ini kita merayakan Minggu Prapaskah yang ke-6, yang berarti mengakhiri seluruh rangkaian perjalanan perziarahan kita di masa raya Prapaskah, dan kita akan memasuki masa raya Minggu Paskah yang saat pada tahun ini jatuh di tanggal 12 April 2020, dan di tengah situasi yang cukup sulit yang saat ini kita hadapi saat ini, marilah kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kita bisa belajar dari situasi pandemi COVID ini, bagaimana setiap tim medis dan paramedis mereka tidak membutuhkan sanjungan, mereka tidak membutuhkan pujian, tetapi dengan kerendahan hati mereka terus berjuang, dan mereka terus memberikan yang terbaik untuk menangani dan menolong orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Dan itu menjadi sebuah hal nyata yang mampu kita lihat bagaimana kerendahan hati terus dibangun di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemarin ketika saya melihat salah satu tayangan di media sosial yang saya miliki, saya melihat seorang driver ojek online. Bagaimana dengan rendah hati, tentu saudara-saudara juga sudah melihatnya, yang sudah viral di media sosial, bagaimana dengan kesadaran penuh ia menjalankan seluruh tugasnya, dan ia tidak mengharapkan imbalan yang lebih. Meskipun ia harus berkorban, meskipun ia harus
merelakan dirinya untuk melindungi barang bawaan yang menjadi amanah di dalam dirinya untuk ia serahkan kepada konsumen yang memesannya. Dan ia tidak pernah menyangka ketika saya melihat tayangan tersebut, ia tidak pernah menyangka sekalipun bahwa apa yang dilakukannya itu direkam oleh orang yang ada di dekatnya, diviralkan dan mendatangkan begitu banyak pujian. Ketika ia diwawancara, apakah masnya berharap sesuatu yang lebih? Dan mas driver ojek online itu berkata, saya tidak pernah berharap sesuatu yang lebih. Saya hanya ingin mengerjakan pekerjaan saya dengan sungguh-sungguh dan saya tidak ingin mendapatkan imbalan yang lebih dari apa yang saat ini saya dapatkan. Itu menjadi sebuah hal nyata juga. Bagaimana dalam situasi yang sangat sulit ini masih ada begitu banyak orang yang rendah hati di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itulah saudara yang terkasih, marilah kita terus semangat untuk belajar hidup rendah hati dan kita nyatakan bagaimana kerendahan hati itu menjadi sebuah kesaksian yang indah yang dapat terus kita wujudkan, kesaksian yang nyata yang mampu kita beritakan kepada dunia di mana kita berada bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang selalu bersedia belajar, meneladani Kristus, bersedia menjadi rendah hati sebagaimana telah Kristus nyatakan kepada kita. Selamat merayakan Minggu Prapaskah yang ke-6 dan selamat mempersiapkan diri menyambut masa Raya Paskah. Kiranya kasih Kristus yang akan selalu menguatkan kita dan kasih Kristus juga yang akan selalu memimpin langkah kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Umat diundang bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada yang hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan menaikkan setiap syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami senantiasa terus mengarahkan diri dan kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami terus belajar ya Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Karena kami tahu dengan kerendahan hati itu ya Tuhan, kami akan juga bisa belajar untuk menerima setiap proses kehidupan yang Engkau anugerahkan, serta juga menerima setiap sesama, bahkan ciptaan-ciptaan-Mu yang lain di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk dapat mewujud nyatakan kasih sayang di dalam kehidupan bersama, agar kasih sayang itu selalu bisa melingkupi diri kami dan menghadirkan perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang akan senantiasa terus kami rindukan dan kami perjuangkan ya Bapa. Dan kami sadar ada begitu banyak godaan-godaan di sekitar kami yang bisa membuat kami terjatuh di dalam kesombongan. Dan untuk itulah kami memohon di dalam segala cinta kasih-Mu ya Tuhan, agar kiranya Engkau menganugerahkan kekuatan di dalam diri kami, agar kami mampu selalu memperjuangkan kerendahan hati,
melatih dan menanamkannya dalam diri kami, sehingga dari waktu ke waktu kerendahan hati itu akan terus terpelihara dan menolong kami untuk dapat mewujud nyatakannya dalam semua aspek kehidupan yang Engkau anugerahkan dalam diri kami. Bapa yang Maha Kasih, dalam kesempatan ini juga kami menaikkan setiap syafaat kami di hadapan-Mu. Kami tetap terus berdoa untuk penanganan wabah corona yang saat ini menjadi pandemi di negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan senantiasa melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia, sehingga setiap kami ya Bapa mampu memiliki kekuatan dalam menjaga tubuh dan diri kami, agar kami dapat benar-benar terhindar dari wabah COVID-19 ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini telah dinyatakan positif mengidap wabah corona tersebut, maupun juga saudara-saudara kami yang masih ada dalam proses pemantauan. Kiranya Engkau juga akan selalu memberkati dan menyertai mereka ya Tuhan, sehingga melalui segala perawatan medis dan juga setiap obat-obat yang dipergunakan akan menolong saudara-saudara kami ini untuk dapat sembuh seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa untuk seluruh tim medis dan paramedis, maupun juga setiap relawan yang saling bekerja sama satu dengan yang lain dalam menangani penyebaran wabah ini. Kiranya Engkau juga akan terus menolong dan memimpin setiap karya maupun juga pelayanan kesehatan yang mereka perjuangkan, agar mereka mampu mengerjakannya dengan penuh sukacita dan mereka pun tercukupi segala hal yang diperlukan dalam penanganan wabah ini di dalam segala kasih dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga dari para korban meninggal karena virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga akan selalu menghibur dan menguatkan mereka, agar mereka pun mampu menghadapi dan menerima peristiwa tersebut dengan hati yang terbuka, serta kasih penghiburan-Mu yang akan memampukan mereka untuk mereka dapat terus melanjutkan segala proses kehidupannya dalam pengharapan di dalam kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami. Kiranya Engkau juga akan menolong dan memimpinnya Tuhan di tengah setiap usaha untuk mencari solusi yang terbaik dalam penanganan wabah corona ini, agar pemerintahan kami selalu memiliki keputusan-keputusan yang bijak, yang mampu melindungi seluruh masyarakat Indonesia, keputusan-keputusan yang akan senantiasa berdampak positif bagi kehidupan bernegara dan berbangsa kami. Bapa yang Maha Kasih, kami juga bersyukur untuk kehidupan bergereja kami di tengah situasi saat ini yang melanda masyarakat kami ya Tuhan. Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah meski kami terpisah oleh jarak dan waktu. Kami bersyukur ya Tuhan oleh segala fasilitas yang ada, dan lewat setiap sarana komunikasi yang kami miliki, kami mampu untuk tetap memelihara ikatan persekutuan kami di dalam Engkau. Dan kiranya Tuhan, kami sebagai gereja tetap terus saling bergandengan tangan satu dengan yang lain dalam setia menunjukkan karya pelayanan kami dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah wabah corona ini. Kami berdoa untuk seluruh proses kebaktian secara streaming ya Tuhan, maupun juga lewat siaran tunda, untuk kebaktian anak maupun juga persekutuan remaja pemuda dan kegiatan-kegiatan gerejawi yang lain, untuk proses-proses rapat yang harus kami terus jalankan dengan sarana media komunikasi yang ada. Kiranya Engkau juga akan terus menolong dan memimpinnya, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang saat ini menjalani perawatan di rumah. Kiranya kasih setia-Mu juga yang akan terus menolong dan memimpin mereka, agar mereka pun tetap bersuka cita dalam menjalani hari-harinya, dan mereka pun akan senantiasa mampu untuk memperoleh segala karya kesembuhan-Mu melalui obat-obatan dan juga setiap pendampingan yang diberikan baik dari rumah sakit maupun juga dari anggota keluarga. Dan kiranya kehadiran anggota keluarga yang setia merawat akan selalu menghadirkan sukacita pengharapan di dalam Engkau, sehingga saudara-saudara kami ini pun dapat segera pulih kembali seperti sedia kala. Bapa yang Maha Kasih, kami pun juga ingin berdoa untuk setiap anggota keluarga kami, anak-anak, para cucu kami, maupun juga setiap saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan, yang saat ini ada di luar kota dan mereka tidak dapat pulang ke kota Madiun. Dimanapun mereka berada ya Bapa,
Kiranya kasih setiamu yang akan selalu melindungi dan menuntun kehidupan mereka, sehingga mereka pun akan selalu beroleh berkat-Mu dan selalu memperoleh kehidupan yang terbaik seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan kiranya dalam keterpisahan tersebut kami dapat terus saling menjalin kehidupan sebagai keluarga dan kami dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Bapa yang Maha Kasih, kami juga ingin menyerahkan setiap kehidupan perekonomian seluruh anggota jemaat-Mu maupun juga masyarakat yang ada di sekitar kami. Kami tahu ya Tuhan, wabah corona ini membawa dampak yang begitu berat dalam kehidupan perekonomian. Tapi kami ingin terus berharap di dalam kasih-Mu. Kami percaya dan kami beriman pada dalam seluruh kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan seluruh kehidupan perekonomian kami kelak, agar kami pun mampu menjalankan roda perekonomian bersama dengan masyarakat yang lain dengan penuh sukacita. Dan kiranya dalam masa-masa sulit ini ya Tuhan, kami tetap akan terus belajar, berserah di dalam Engkau dan bertahan di dalam kekuatan-Mu, agar setiap usaha maupun kegiatan ekonomi yang kami jalankan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga ingin berdoa untuk segala pergumulan kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, dalam segala permasalahan kami, maupun juga setiap proses kehidupan yang kami jalani. Kiranya Engkau yang akan memberkati dan memimpinnya, akan melalui kekuatan yang Engkau anugerahkan, kami tetap setia berproses dalam seluruh bagian pergumulan, permasalahan dan kehidupan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami secara pribadi. Bapa yang Maha Kasih, sesaat lagi kami akan berpisah dan kami akan melanjutkan seluruh langkah kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kasih setiamu yang akan selalu menuntunnya dan damai sejahtera-Mu yang akan selalu melindungi diri kami. Inilah segala ungkapan syukur dan seluruh permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kini tibalah saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari 2 Tawarikh pasal 31 ayat 12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Mari kita berikan ungkapan syukur kita. Dan untuk minggu ini ada 2 kantong persembahan.
yang kantong biru untuk operasional gereja, sedangkan kantong hijau untuk dana Yayasan Kristen Petra. Kita akan menguji persembahan dengan mengumpulkan persembahan dari Kidung NKB 199 bait 1 dan 3. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Apa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan tak sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang ternilai telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam keadaan kami yang saat ini Tuhan, kami masih meyakini dan bersyukur bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kami. Berkat-berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami saat ini juga masih Tuhan perkenankan untuk kami boleh menikmati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, apabila saat ini kami mempersembahkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Engkau urapi persembahan kami ini, Engkau kuduskan dan Engkau berkati, agar persembahan ini benar-benar layak di hadapan Tuhan, dan kiranya semuanya itu boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan seluruh langkah kehidupan kita sehari-hari. Kiranya dalam setiap bagian hidup yang kita perjuangkan, kita selalu merendahkan hati dan kehidupan kita di hadapan Allah. Karena hanya Allah lah yang maha tinggi, Allah yang selalu mengaruniakan kasih dalam kehidupan kita, dan Allah yang telah menyelamatkan diri kita, sehingga kita dapat terus meneruskan setiap teladan kerendahan hati yang telah Ia tunjukkan dalam diri kita, bagi sesama dan juga untuk ciptaan Allah yang lain. Kidung Jemaat 246, Ya Allah yang maha tinggi. Yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan, agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami
sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Umat Tuhan yang terkasih, kini pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kini dan sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin.